Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyembah, memuji Tuhan, mendengar suara Tuhan, memberi kemuliaan kepada Tuhan, saatnya kita masih menyembah Tuhan dengan melakukan persembahan kita. Nah, karena itu ada beberapa pengejaran yang perlu kita sampaikan kepada jemaat yang adalah bagian dari tubuh Kristus di tempat ini. Sekarang ini Bapak Ibu sedang marak. Di mana-mana mereka sedang counter tentang perpuluhan. Jadi kami harus memberitakan kebenaran yang sungguh-sungguh benar tentang perpuluhan. Nah, jadi untuk menjawab berita perpuluhan yang lagi marak ini, maka kita mau memberitahukan kebenarannya. Dan saya menjawab begini, jika orang Yahudi sampai sekarang belum mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, apakah kita orang Kristen juga tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Kenapa kita tidak beriman kepada pengajaran Yahudi, tetapi kita beriman kepada apa yang Yesus ajarkan? Setuju Bapak Ibu? Sekali lagi, kita tidak beriman kepada pengajaran Yahudi, tapi kita beriman kepada apa yang Yesus ajarkan. Matius 23 ayat 23. Demikian firman Tuhan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, di sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengakui ada perpuluhan dan tidak menentangnya. Dan tidak meniadakan perpuluhan. Tuhan Yesus tidak menentang perpuluhan dan tidak meniadakan perpuluhan. Yesus justru berkata, yang satu kamu lakukan, yang lain jangan diabaikan. Yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi di perjanjian baru Yesus menegaskan tentang perpuluhan. Yesus tidak menentang dan berusaha untuk meniadakan perpuluhan. Tapi mengapa ada pengajaran yang menentang dan berusaha meniadakan perpuluhan? Di perjanjian baru juga tertulis dengan jelas, orang Kristen tidak perlu sunat secara jasmani, namun sunat secara rohani, itulah pertobatan. Tetapi tidak ada satupun di perjanjian baru yang mengesahkan atau melukiskan atau mengajarkan bahwa persepuluhan tidak lagi berlaku. Tidak ada, kecuali sunat tidak berlaku untuk kita, tapi perpuluhan tidak. Perjanjian baru kita memberitahu bahwa kalau kita membayar perpuluhan, itu kita mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, dan belajar untuk mentaati apa yang Yesus katakan. Jadi dasar kita memberi perpuluhan, sebab perpuluhan itu adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Atau tes awal. Tes awal itu 10%. Apakah kita murah hati atau tidak? Apakah kita berbelas kasihan atau tidak? Apakah kita sungguh-sungguh setia atau tidak? Dengan perpuluhan itu adalah tes awal saja. Tuhan mencoba kita untuk memberi perpuluhan. Jika tes awal saja 10% itu kita tidak bisa melakukannya, mana mungkin kita bisa melakukan lebih dari perpuluhan, bahkan 100%. Karena itu bagaimana kita bisa juga memberi dengan murah hati, bahkan dengan setia seperti Yesus berkata. Karena itu saya menghimbau, mengajak, menegaskan kebenaran.
Di mana saudara tertanam sebagai tubuh Kristus, bawalah perpuluhan saudara di sana. Bawalah perpuluhan saudara di gereja lokal saudara. Cintailah gereja lokal saudara. Kenapa? Karena melalui gereja lokal kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Orang bisa memuliakan Tuhan karena gereja lokal bisa menjadi agen Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah dengan kasih, dengan kebenaran, dengan belas kasihan. Dan 4 yang kita lakukan, 4 legacy yang kita lakukan itu lahir dari belas kasihan Tuhan. Sekali lagi, itu lahir dari belas kasihan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di sini. Saya ingat lagi dalam Ibrani 11 ayat 4. Bapak Ibu, kita baca sebentar Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Amin. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Amin. Saudara, dengan persembahan kita, perpuluhan kita, itu adalah koneksi kita dengan Tuhan. Bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Kalau kita adalah orang benar Allah dalam Kristus, kita tidak lalai memberi perpuluhan dan persembahan. Ikatan itu membenarkan kita di hadapan Tuhan. Dan apa saudara? Walaupun kita mati, karena kita setia, kita punya kematian pun bisa berbicara kepada orang lain. Kita meninggalkan legasi. Dan puji Tuhan, saya bersyukur punya jemaat Tuhan yang hebat dan luar biasa di Victory Life. Saya bisa meninggalkan 4 legasi. Kita Victory Life bisa meninggalkan 4 legasi. Kalau darah Habel bisa berbicara ketika dia sudah mati sekalipun, maka 4 legasi bisa berbicara untuk kita. Amin. Kita bisa tinggalkan bagi generasi-generasi kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Karena dengan persembahan kita mempunyai kesetiaan dengan Tuhan. Dan kita bisa diperhitungkan sebagai orangnya benar. Bapak Ibu yang belum mendapat amplop bisa melambaikan tangan. Sehingga para aser bisa memberi amplop kepada Bapak Ibu. Jangan takut memberi. Amin. Sekali lagi, jangan takut memberi. Amin. Saya belajar untuk tidak pernah takut memberi. Amin. Saya belajar untuk memberi yang terbaik dengan Tuhan. Ya. Dan Tuhan selalu mengembalikan yang terbaik Ya. untuk saya. Amin. Saya tidak bisa punya tabungan untuk saya bisa bepergian ke luar negeri. Tapi karena Tuhan begitu baik dan lihat saya bisa saja diberi tiket-tiket untuk berpergian ke luar negeri. Amin. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena saya berani memberi yang terbaik. Jadi yang kita mengajarkan saudara, penatua lebih dahulu melakukannya, baru kita mengajarkan kepada saudara. Mari yang sudah punya amplop, mari kita berdoa. Bapa, di hadapan-Mu dalam ibadah kami, Tuhan sendiri yang berkata, bawalah persembahan perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, supaya ada tersedia roti di sana. Dan ujilah akan aku, apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kepadamu berkat yang berkelimpahan. Karena itu kami tidak memberi untuk mencoba Tuhan, tapi kami memberi untuk mau taat kepada Tuhan melalui perpuluhan kami, bahwa kami benar-benar mengasihi Tuhan. Dan juga Tuhan melalui persembahan-persembahan kami, bahwa kami adalah orang benarnya Allah. Dan ketika kami diperhentukan sebagai orang benar, sekalipun kami tidak ada lagi, tetapi karena persembahan kami bisa meninggalkan legasi bagi nama Tuhan di kota kami, di provinsi kami, di bangsa kami, bahkan kemana kami melangkah. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Tuhan yang sudah menyiapkan perpuluhan dan persembahan berupa ucapan syukur dan berupa persembahan apapun yang mereka bawa. Tuhan berkatilah. Biarlah persembahan yang mereka bawa sebagai ukuran di tangan Tuhan yang dapat Tuhan penuhi, tekan-tekan dan meluber keluar. Mereka akan berkelimpahan. Bahkan Alkitab berkata 12 bulan mereka tidak akan kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Tuhan dengan memberi. Haleluya, amin.